Sudah merekam. Silakan Pak Amin, sudah bisa diulang pertanyaannya, sudah masuk belum ya Pak Amin ya? Belum ya? Pak Amin lagi bertanya ya, Bu? Ya, tadi kan ini suaranya putus-putus. Udah itu waktunya kemudian habis, jadi belum selesai bertanya, terpotong ya Pak Amin ya. Bisa diulang Pak Amin? Sambil menunggu yang lain masuk ya. Halo? Pak Amin, Ya, Pak lanjutkan Amin. pertanyaannya Pak Amin. Silakan Pak Amin. Saya ulangi Bu pertanyaannya. Ya. Jadi intinya terkait dengan TIT tadi, apakah memang untuk ratifikasi itu harus ditandatangani DPR gitu, ini yang pertama. Yang kedua, contohnya di bidang perpajakan, contohnya ini sekedar contoh aja, itu TIT itu banyak sekali, tapi bilateral, terutama perjanjian penghindaran pajak berganda itu maksud saya walaupun dia bukan undang-undang, tapi dalam implementasinya di lapangan namanya P3B tersebut, TIT tersebut istilahnya lebih spesialis daripada undang-undang, artinya justru mengarahkan undang-undang. Misalkan undang-undang mengatur A gitu, misalkan TIT-nya mengatur B, pelaksananya lebih, misalkan itu sengketa di pengadilan itu yang digunakan adalah yang B, itu yang TIT tadi. Artinya lebih kayak general spesialis mengarahkan yang undang-undangnya gitu. Ya, tepat sekali Pak Amin. Ini baru mau saya jelaskan ya, contoh-contoh dari perjanjian bilateral, regional, dan multilateral. Saya selesaikan dulu penjelasan proses pembuatannya dulu ya Pak Amin ya, supaya terstruktur. Ya Bu. Ya. Nah, jadi begini. Proses pembuatan perjanjian internasional itu juga sudah kita ratifikasi dan dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Di situ sudah sangat spesifik bagaimana tahapan-tahapan pembuatan perjanjian internasional yang berbentuk bilateral dan juga regional dan multilateral. Nah, salah satu contoh perjanjian bilateral itu adalah penghindaran pajak berganda, P2B, yang tadi dipertanyakan oleh Pak Amin. Ya. Nah, penghindaran pajak berganda ini memang merupakan perjanjian bilateral karena dia dibuat antar dua negara. Bagaimana perjanjian bilateral bisa mengalahkan undang-undang perpajakan, begitu ya? Ini karena memang sudah sesuai dengan hukum perikatan, hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian kita belajar, nanti mahasiswa belajar hukum perjanjian semester 2 ya, di hukum perdata ya. Jadi nanti dalam hukum perjanjian itu perjanjian itu bisa lahir karena dua. Yang pertama, perjanjian yang lahir karena undang-undang.
Yang kedua, perjanjian yang lahir karena kehendak para pihak. Perjanjian yang lahir karena kehendak para pihak, kedudukannya lebih tinggi daripada perjanjian yang lahir karena undang-undang. Ini konsepnya sama dengan perjanjian internasional. Perjanjian yang lahir atas kehendak para pihak, aka alias perjanjian bilateral, mengalahkan undang-undang, mengalahkan ratifikasi. Ini menunjukkan bahwa kalau dalam lingkup nasional, perjanjian yang lahir karena kehendak para pihak ini sangat dihormati di negara, oleh negara, sehingga bahkan negara mengalah. Perjanjian yang lahir karena kehendak para pihak, dia kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang, dihormati oleh negara. Maka para pihak harus melaksanakan apa yang sudah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Tetapi kalau dalam lingkup nasional itu ada syaratnya. Perjanjian yang lahir karena kehendak para pihak itu, yang pertama dia harus berdasarkan kesepakatan yang sudah kita pelajari. Kita sudah pelajari belum itu ya? Syarat-syarat perjanjian? Sepertinya belum ya. Syarat-syarat, ya. Syarat-syarat perjanjian. Jadi kalau perjanjian yang timbul karena undang-undang, undang-undang yang mengatur semuanya, mulai dari para pihaknya, proses pembuatan perjanjiannya, sampai format perjanjiannya. Contoh yang paling jelas perjanjian lahir karena undang-undang adalah perjanjian hutang piutang antara debitur dengan kreditur, tapi krediturnya perbankan. Nah, di sini undang-undang perbankan sudah sangat spesifik mengatur para pihak yang menjadi debitur siapa, menjadi kreditur siapa, hak dan kewajiban masing-masing juga sudah diatur oleh undang-undang perbankan, sampai pada mekanisme pencairan pinjamannya. Jadi betul-betul diatur oleh undang-undang. Tidak boleh keluar dari situ perbankan. Termasuk bank menilai kelayakan dari nasabah debitur. Dia harus tunduk pada 5C, the principles of 5Cs. 5C ya, kalau mau mengajukan pinjaman ke bank kan, yang dinilai oleh kreditur itu ada 5. Karakter, capacity, kolateral, kemudian apa lagi, satu lagi lupa saya. Yang terakhir itu condition of economic. Karakter, capital, capacity, kolateral. Kolateral itu agunan ya, kolateral. Yang kelima condition of economic. Ini kan diatur semua oleh undang-undang. Tapi kalau krediturnya perbankan, bagaimana kalau krediturnya perseorangan? Kan gitu. Kreditur ada 2. Kreditur perseorangan, kreditur berbadan hukum. Kreditur perseorangan kan tidak tunduk pada undang-undang. Perjanjian hutang piutangnya lahir atas kehendak para pihak. Karena kreditur perseorangan tidak tunduk pada undang-undang, maka dia tunduk pada kehendak bersama. Kehendak bersama tunduk pada syarat sah perjanjian KUH Perdata 1320. Sepakat, cakap bertindak hukum, hal tertentu, kausa yang halal. Jadi ketertundukan perjanjian yang lahir atas kehendak bersama itu bukan pada undang-undang, tapi pada syarat sah perjanjian. Ini nanti akan dipelajari oleh mahasiswa semester depan. Itu ya. Kenapa saya jelaskan ini? Prinsipnya yang kita ambil. Kalau ini berlaku pada hukum nasional, dalam perjanjian internasional pun berlakunya seperti itu juga.
perjanjian bilateral dia lahir atas kehendak para pihak. Siapa para pihaknya? Negara dengan negara. Sampai saat ini saya tidak tahu kalau ada penambahan ya. Ini terakhir saya cek itu 2018, dan itu tidak cek lagi. Indonesia sudah menjalin 64 perjanjian bilateral di bidang penghindaran pajak berganda. Berarti sudah 64 negara. Sedangkan negara yang menjadi anggota PBB 176 negara sampai sekarang. Berarti separuhnya pun belum ada ya. Belum ada. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita warga negara Indonesia itu ditawarkan untuk bekerja di luar negeri, yang pertama harus kita cek adalah apakah Indonesia sudah menjalin perjanjian internasional di bidang penghindaran pajak berganda dengan negara di mana kita mau bekerja. Dicek dulu. Karena kalau belum, bisa jadi nanti PPh-nya kena PPh 2 negara. Nah, ini tentu saja sangat merugikan ya, merugikan kita sebagai wajib pajak. Gitu. Dari namanya saja sudah kelihatan penghindaran pajak berganda. Artinya pajak berganda ini kan dihindari gitu ya, dihindari. Bisa saya Kalau tambahkan sedikit? halo, oh ada yang mau masuk Bisa saya ya? tambahkan sedikit? Silakan. Mungkin bisa saya tambahkan. Ya, Bisa saya tambahkan sedikit? Pak Amin Jadi suaranya gini, agak ini- keras dikit ya, soalnya Ya. nggak kedengeran. Iya. Jadi gini Bu, terkait dengan P3B perjanjian penghindaran pajak berganda itu, banyak yang sudah saya pelajari itu memang terkait dengan tax sharing, pembagian hasil pemajakan. Ya. Karena kan ya, mereka rata-rata kan juga pakai asas domisili Bu ya. Ya. Sedangkan kita ini kan negara sumber, kita kan investasi kan di Indonesia semua, sehingga kita ini dalam posisi yang lemah gitu. Jadi sehingga banyak yang ya pemajakannya itu lari ke negara Halo. Oh ini internetnya ya. Ibu maaf tadi sinyalnya keputus. Ya. Iya. Ini Pak Amin kayaknya terputus juga ini sinyalnya. Ya. Iya Bu, sinyalnya hilang-hilangan. Ini dari tadi pagi nih, sepertinya semuanya seperti ini ya, gitu ya. Nah, baik. Saya lanjutkan ya. Halo. Iya Bu. Ya. Sorry, sebentar. Siapa nih yang mau nanya? Silahkan di-unmute sendiri, bisa di-unmute. Ya Bu. Ya. Lanjut Bu. Lanjut dulu aja Bu. Ada yang mau bertanya tadi? Lanjut Bu. Oh ya. Sebetulnya saya tadi tanya suaranya putus-putus Bu. Iya, putus-putus. Nah, traktat atau treaty, jadi begini. Nanti di semester 3 ada hukum internasional ya. Semester 3 ada hukum internasional. Dan salah satu pembahasannya adalah tentang perjanjian internasional. Itu nanti detail tuh. Akan detail dijabarkan, dijelaskan bagaimana proses pembuatan perjanjian internasional. Kemudian siapa saja yang bisa menjadi delegasi negara. Itu tidak sembarangan, gitu ya. Tidak sembarangan. Kenapa? Karena dia berunding, negotiation
dengan negara lain atau negara-negara lain, kalau ini regional dan multilateral, membela kepentingan negaranya. Jadi delegasi yang diutus itu harus merupakan orang yang terbaik, yang bisa diutus oleh negara supaya kepentingan negaranya bisa terakomodir di konferensi internasional. Itu nanti akan dibahas tuntas di hukum internasional dalam pembahasan tentang perjanjian internasional. Jadi yang saya sampaikan di sini cuman sekilas, ya. Ya mudah-mudahan nanti semester 3 ketemu saya lagi ya di hukum internasional. Jadi kita bisa bahas ini betul-betul detail. Gitu. Nah ini saya bahas permukaannya saja, gitu. Nah, jadi tahapan negotiation itu yang paling panjang dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional. Kenapa? Karena negara-negara masing-masing membawa kepentingan nasionalnya masing-masing. Kepentingan nasional masing-masing negara berbeda satu sama lain. Jadi mereka berjihadnya di situ ya, berjuangnya di situ. Dan dalam sejarah perjanjian, pembuatan perjanjian multilateral, tidak pernah, bukan tidak pernah, sangat jarang, ya pernah juga ada, tapi sangat jarang, itu kesepakatnya terjadi karena musyawarah dan mufakat. Artinya semua negara sepakat gitu. Itu sangat jarang. Biasanya pakai voting. Karena sudah deadlock, masing-masing delegasi negara memperjuangkan kepentingan negaranya masing-masing, tidak ketemu gitu ya, tidak sepakat, akhirnya ya pakai voting. Nah, disinilah baru terlihat betapa lemahnya negara berkembang. Karena jumlah negara berkembang di dalam PBB yang menjadi anggota PBB itu sangat sedikit dibandingkan dengan negara maju, yang notabene adalah negara-negara Eropa. Nah, jadi ya banyak kepentingan negara berkembang yang terpaksa mengalah, gitu ya, karena kalah di voting. Makanya hukum internasional ini menyadari ya kelemahannya seperti ini. Karena itu negara-negara itu diperbolehkan untuk menolak satu atau beberapa pasal dalam meratifikasi apabila pasal-pasal tersebut yang pertama berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara itu. Jadi ada potensi merugikannya, itu boleh ditolak oleh negara yang meratifikasi. Yang kedua, bisa jadi pasal tersebut yang ada di konvensi internasional tidak berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian bagi negara, tapi bertentangan dengan falsafah budaya hukum negara itu. Kalau di Indonesia bertentangan dengan landasan real dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak boleh Indonesia mengundangkan hasil ratifikasi dari sebuah konvensi internasional kalau konvensi internasional itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Indonesia sudah membentengi dirinya dengan itu. Saya berikan contoh satu. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia nomor 28 tahun 2014 ini merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Bern dan Konvensi Paris. Ini sangat alot ya, sangat alot negotiation-nya, dan berakhir juga dengan voting. Berarti kita harus ikut, negara berkembang harus ikut. Tapi Indonesia kan punya hak sebagai negara berdaulat, punya hak untuk menolak. Gak hanya Indonesia, masing-masing negara punya hak untuk menolak. Kalau ada pasal-pasal yang itu tadi ya, pertama berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara itu, atau
bertentangan dengan falsafah budaya hukum Indonesia. Di Undang-Undang Hak Cipta yang hasil konvensi Bern dan Paris, bahwa hak cipta melindungi semua karya seni, karya sastra, dan ilmu pengetahuan tanpa kecuali. Jadi kalau hak cipta itu ada 3 ya bidangnya yang mendapatkan perlindungan hukum: karya seni, karya sastra, ilmu pengetahuan. Nah, kalau yang di Konvensi Bern dan Paris yang disepakati oleh negara-negara itu tanpa kecuali. Indonesia mengecualikan, kecuali terhadap karya seni, karya sastra, dan ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita punya undang-undang pornografi. Maka karya seni, karya sastra, ilmu pengetahuan yang mengandung unsur semi telanjang atau ketelanjangan tidak bisa mendapatkan perlindungan hak cipta di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, sudah lama ini kejadiannya, ada seorang model tabloid dewasa, dia menjadi model of the week gitu ya, majalah Playboy Indonesia. Kemudian majalah Playboy Indonesia itu dalam perjanjian kontraknya dengan sang model, dia saya juga nggak baca ya kontraknya, itu kan dirahasiakan ya, tidak di-share ke publik, cuman kasusnya itu mencuat gitu, jadi viral. Si model ini mengajukan gugatan ganti rugi kepada Playboy Indonesia karena dalam kontrak dia bilang itu saya berpose menjadi cover majalah tersebut itu untuk kalau nggak salah 100.000 eksemplar, saya lupa, udah lama sekali itu kasusnya, kalau nggak salah untuk 100.000 eksemplar. Tapi karena si model tersebut sangat terkenal, sehingga penjualannya itu menembus lebih dari 300.000 eksemplar. Nanti dicek lagi deh, kalau eksemplarnya saya nggak terlalu ingat ya. Tapi yang jelas beberapa kali lipat gitu. Nah, si model itu menuntut, kan saya dibayar hanya untuk yang 100.000 eksemplar, tapi Playboy Indonesia kan mencetak lagi. Nah, seharusnya saya mendapatkan itu, gitu ya. Nah, ini tidak bisa karena seni fotografi itu termasuk seni ya. Fotografi itu termasuk karya seni. Jadi di Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2012 tentang Hak Cipta, itu kan yang namanya seni itu bisa seni patung, seni lukis, fotografi, pantomim, seni tari, apalagi banyak ya, ada di situ dirinci semua tuh, itu seni itu. Nah, fotografi itu kan termasuk karya seni dan itu dilindungi oleh hak cipta. Tapi kalau karya seninya mengandung unsur yang bertentangan dengan undang-undang pornografi, ya tidak bisa mendapatkan perlindungan hak cipta. Nah, ini yang membedakan kita dengan negara lain. Akan diterima gugatan ganti ruginya itu kalau terjadi di Amerika misalnya. Karena Amerika merupakan salah satu negara yang tidak mengecualikan itu. Semuanya dapat perlindungan hak cipta. Itu contohnya saja. Gitu ya. Nanti kalau mengenai hak kekayaan intelektual, itu nanti di semester 5. Jadi sabar dulu ya. Dilalui dulu semester 2, 3, 4. Semester 5 ketemu HKI. Jadi sekarang menabung dulu dasar-dasar hukum, karena hak kekayaan intelektual ini termasuk mata kuliah yang merupakan mata kuliah prasyarat ya. Jadi kalau mau ambil hak kekayaan intelektual, syaratnya harus lulus hukum perdata, lulus hukum dagang. Nah, jadi dilalui itu dulu, gitu. Nah, kita kembali ke proses pembuatan traktat
Jadi tidak lantas kalau sudah ratifikasi, negara itu kemudian wajib mengundangkan seluruh hasil ratifikasinya ke dalam undang-undang. Negara boleh menolak satu atau beberapa pasal, ya. Nah, traktat atau perjanjian internasional secara prosedural harus disampaikan dulu kepada DPR sebelum diratifikasi untuk dipelajari, ya apakah konvensi internasional tersebut itu menimbulkan keuntungan untuk Indonesia atau tidak. Keuntungan itu tidak hanya dalam bentuk materi ya, tapi sosial, politik, budaya, semuanya masuk ke situ, pendidikan. Jadi harus dipertimbangkan betul-betul sebelum meratifikasi. Karena kalau sudah meratifikasi, negara wajib mengundangkannya ke dalam hukum nasional mereka. Sehingga kalau sudah diundangkan, itu kan mengikat seluruh warga negara Indonesia, warga negara asing yang berada di wilayah negara tersebut. Jadi harus betul-betul ditelaah oleh DPR, gitu, ya. Dari sisi semuanya, sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, itu harus dilihat semua. Nah, kemudian contoh perjanjian multilateral itu banyak sekali, ya. Salah satunya adalah perjanjian pencegahan global warming. Ini berkaitan dengan hukum lingkungan ya, hukum lingkungan internasional. Barangkali dari semua perjanjian multilateral, perjanjian pencegahan global warming ini yang negara-negara itu tidak terlalu keras dalam berunding. Kenapa? Karena semua negara berkepentingan terhadap lapisan ozon. Ini pencegahan global warming ini kan terjadi karena lapisan ozon itu semakin tipis, ya. Sehingga Antartika itu mulai mencair puncak esnya. Nah, itu sudah merupakan pertanda, gitu ya, bahwa sinar matahari itu sudah menembus lapisan keberapa, itu ahli apa itu ya, gitu ya. Nah, itu begitulah kata ilmuwan gitu. Jadi lapisan ozon makin menipis. Nah, semua negara berkepentingan atas udara. Jadi negara-negara ya bersepakat ya, duduk bersama, ini ada masalah besar. Bagaimana ini cara mencegahnya? Nah, itu berdasarkan musyawarah dan mufakat itu memang, gitu ya, karena semua negara berkepentingan. Salah satu hasil yang dijalankan oleh Indonesia juga, kita sudah ratifikasi juga dan sudah kita jalankan semua isi perjanjiannya, itu adalah mengurangi penggunaan, saya lupa itu bahasa kimianya ya. Kalau di kita freon. Sebetulnya freon itu nama merek ya, bukan nama senyawa kimia. Jadi kalau pendingin ya, kulkas, terus AC itu kan pakai freon. Itu freon tuh merek sebetulnya, bukan nama kimia. Itu nama kimianya apa ya? Nggak tahu saya, tuh ada abjad-abjadnya tuh, ya, XXX ya gitu ya. Nah itu nanti bisa dicek deh. Nah itu dikurangi pemakaiannya karena menurut saintis itu mengurangi lapisan ozon. Jadi cita-cita semua negara-negara ini tahun 2025 negara-negara sudah bebas dari itu tadi tuh zat kimia untuk pendingin, gitu ya. Nah itu sepakat negara-negara ya, tanpa perdebatan yang panjang ya, karena semua negara berkepentingan. Nah, jadi kebanyakan negara-negara ini bisa mencapai musyawarah mufakat kalau
kalau kepentingannya tentang lingkungan hidup, gitu. Karena semuanya butuh, gitu ya. Nah, itu. Kemudian contoh yang lain perjanjian multilateral di bidang pencegahan percobaan senjata nuklir. Nah, ini juga nyaris tanpa sanggahan ya dari para delegasi negara. Yang kelima, doktrin hukum. Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum terkemuka, ternama. Nah, terhadap doktrin hukum atau pendapat para ahli ini kalau khusus pada yang disebut ahli ya, ini disebut ahli, itu mereka adalah orang-orang yang sudah mencapai gelar atau jabatan fungsional sebagai guru besar. Jadi sudah profesor. Nah, Universitas Al-Azhar Indonesia sudah punya profesor di bidang hukum, Prof. Agus Surono. Jadi sebagai seorang guru besar, Prof. Agus itu sudah bisa mengeluarkan doktrin hukum, teori hukum yang baru, gitu ya. Nah, itu doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka. Tidak semua guru besar itu ternama atau terkemuka ya. Ya bergantung pada kinerja seorang guru besar. Karena guru besar itu merupakan sebuah gelar tertinggi di bidang akademik, ini bisa dicopot ya gelar guru besarnya kalau dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh seorang profesor. Seorang profesor itu dalam 1 tahun dia harus melakukan 4 penelitian dan penelitian tersebut harus dipublish ke dalam jurnal internasional bereputasi. Jadi jurnal internasional itu ada yang abal-abal juga, ada yang bereputasi, gitu ya. Nah itu syarat-syaratnya ya kalau mau menjadi sarjana hukum ternama atau terkemuka. Itu seorang guru besar. Nah, guru besar itu juga bisa dicopot gelar profesornya kalau dia tidak menunjukkan kinerja sesuai dengan persyaratan-persyaratan dari Kemenristek Dikti. Ya. Kemudian, doktrin adalah teori-teori yang disampaikan oleh para sarjana hukum yang pertama, yang mempunyai kekuasaan dan dijadikan acuan bagi hakim untuk mengambil keputusan. Nah, jadi hakim ketika bersidang membutuhkan seorang ahli. Cuman biasanya para guru besar ini sudah terlalu sibuk untuk melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sehingga untuk menjadi seorang ahli itu diperlukan upaya yang sangat keras ya, kalau mau menghadirkan seorang guru besar ke pengadilan. Terutama dari sisi waktu. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum beracara di Indonesia itu belum sesuai dengan asasnya. Kan asas beracara perdata itu murah, cepat, dan sederhana. Tapi kan yang terjadi kan sebaliknya ya, ya lama. Gitu. Nah ini tidak bisa terpenuhi ya oleh seorang profesor. Guru besar ini tuntutannya sangat banyak. Kemudian doktrin hukum, pendapat para sarjana hukum adalah juga merupakan sumber hukum. Majelis hakim itu karena keterangan ahli itu merupakan betul-betul dari aturan hukum seperti apa, dia tidak mewakili pihak penggugat, tidak mewakili pihak tergugat, tapi dia memang mewakili ilmu hukum. Itu, maka sering dijadikan oleh hakim sebagai dasar putusan. Gitu ya. Kemudian
Yang terakhir ini yang masih menjadi perdebatan, revolusi atau coup d'etat atau kudeta. Revolusi atau coup d'etat adalah salah satu sumber hukum yang tidak normal atau abnormal, yaitu revolusi atau coup d'etat suatu tindakan dari warga negara yang mengambil alih kekuasaan di luar cara-cara yang diatur dalam konstitusi suatu negara. Ya, itu ya, jadinya ya masih jadi perdebatan dan kita tidak masuk dalam wilayah perdebatan itu. Ya. Bagi mereka yang berpendapat bahwa revolusi itu termasuk sumber hukum, ya boleh-boleh saja. Yang berpendapat revolusi tidak termasuk sumber hukum, ya boleh-boleh saja. Ini masih jadi perdebatan. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya Allah, ini banyak sekali yang belum saya admit ya. Ya, banyak yang belum mau masuk. Iya, aduh. Ya nggak apa-apa. Bagi yang sinyalnya, Bu. Ya, nanti ada rekamannya ya, ada rekamannya. Jadi masih tetap bisa mengikuti perkuliahannya secara utuh. Ya. Baik. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan, mumpung ada waktu 3 menit, silakan. Sepertinya sudah lelah semua ya. Bu, kalau ada pertanyaan khusus, mau langsung japri ke Ibu bisa ya, Bu ya? Bisa, silakan, boleh. Mau konsultasi skripsi juga boleh. Oh, masih jauh ya, semester 1 ya. Iya. Ini banyak banget yang semester 6, semester 7 ini yang japri saya nih. Ya, mau bikin skripsi bingung. Aduh. Masih 3 menit, saya tanya ke Bu. Mau 3 menit, mau tanya satu aja, Bu. Iya, silakan Pak Amin. Ini Bu, mundur sedikit masalah jurisprudensi sebagai sumber hukum. Ya. Bagaimana sebenarnya implementasi di Indonesia? Karena memang saya lihat dari 4 ruang lingkup hukum, dari hukum pengadilan umum, militer, tata usaha negara, kemudian agama juga, itu memang kan kita lebih ya, hampir 100% itu menganut kontinental civil law. Sementara memang jurisprudensi itu kan common law, Bu ya. Ini walaupun mungkin ada 1-2 sih Mahkamah Agung, tapi di lingkungan pengadilan ini karena selalu yang jadi dasar pertimbangan hukumnya kan selalu berdasarkan kita undang-undang hukum pidana, hukum perdata dan sebagainya. Itu untuk di Indonesia gimana Bu, implementasinya jurisprudensi itu jadikan aturan seperti itu? Ya kurang ya. Kalau saya menilainya kurang karena begini. Ini sudah menjadi penelitian salah satu mahasiswa, dia mengambil skripsi itu tentang penerapan jurisprudensi itu tadi. Salah satu kasus yang dia teliti dalam skripsinya, jadi dia begini, dia lokasi penelitiannya itu di Pengadilan Agama Tangerang dan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atau Pengadilan Agama Jakarta Selatan, lupa saya ya. Yang jelas beda ya, Pengadilan Agama Tangerang. Dia membahas tentang surat edaran Mahkamah Agung. Jadi surat edaran Mahkamah Agung itu, inilah yang saya suka kalau saya jadi dosen penguji skripsi. Itu ada hal-hal yang baru yang saya nggak tahu loh. Gitu. Saya baru tahu nih ada surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur bahwa hakim-hakim di pengadilan agama itu harus memutus di luar tuntutan penggugat. Nah, jadi dalam kasus perceraian itu biasanya kan ada kasus perceraian yang didasarkan atas KDRT. Jadi dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut, apabila hakim-hakim pengadilan agama itu menghadapi gugatan cerai yang di dalamnya disertai dengan